Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semua yang ada di rumah, apa kabar? Welcome to Small Tea Podcast. Hari ini bersama dengan Miss Aina, kita akan berbincang-bincang mengenai topik yang lagi hangat-hangatnya, yaitu mengenai SMA LTIGM yang terpilih nih menjadi salah satu sekolah penggerak di Sumatera Selatan. Ya, bersama dengan Sir Hadi Wijaya hari ini kita akan membahas tentang sekolah penggerak. Penasaran yang ada di rumah tentang apa sih itu sekolah penggerak? Di sini sudah ada Sir Hadi Wijaya. Ya, apa kabar Sir Hadi? Ya, alhamdulillah dalam keadaan baik dan sehat ya saat ini. Mudah-mudahan yang di rumah juga dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja ya. Amin ya. Alhamdulillah Sir Hadi bisa menyempatkan waktunya untuk hadir dalam podcast Malti hari ini ya Sir ya. Ngomongin tentang SMA LTIGM nih Sir ya, yang akan menjadi sekolah penggerak. Bagaimana perasaan Sir Hadi saat ini? Ya, sekolah penggerak ini kan memang tadi seperti halnya disampaikan bahwa sedang hangat-hangatnya ya. Jadi pada saat kita terpilih menjadi salah satu sekolah swasta yang nanti akan menjalankan program sekolah penggerak, tentu kita juga sangat bangga sekali dan senang sekali gitu bahwa kita juga ikut terpilih menjadi sekolah penggerak yang insya Allah nanti Juli akan kita laksanakan di SMA LTIGM Palembang. Oh, Juli ya, Sir ya mulai? Ya, insya Allah bulan Juli sudah mulai di tahun ajaran baru ya. Oke. Mungkin Sir Hadi masih banyak nih guru ya, siswa maupun orang tua wali siswa, juga masyarakat ya khususnya yang masih belum mengetahui tentang apa sih itu sekolah penggerak Sir Hadi. Ya. Jadi sekolah penggerak ini adalah sekolah yang berfokus ya pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik ya atau secara menyeluruh dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah ini satu hal yang baru yang barangkali juga baru dikenal oleh masyarakat ya, profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi karakter yang diawali dengan SDM unggul dari mulai kepala sekolah, guru, baru nanti beralih kepada siswa. Nah, SDM unggul ini dimulai dari kepala sekolah dulu tentunya sebagai pimpinan kepala sekolah, sekolah penggerak. Nanti akan ditularkan kepada para guru yang merupakan nanti orang-orang katakanlah yang akan memberikan atau mentransfer ilmu khususnya pada saat nanti melaksanakan sekolah penggerak. Baru kemudian kita harapkan bahwa semuanya bisa tersalurkan kepada siswa. Nah, profil pelajar Pancasila yang dimaksud ini adalah bagaimana kita bisa menargetkan nantinya siswa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Mereka juga bisa mandiri, bergotong royong, kebinekaan yang global. Mereka juga mampu bernalar kritis dan juga yang tentu kita harapkan adalah siswa penuh dengan kreativitas. Jadi anak-anak yang kreatif gitu. Itu sebetulnya sekolah penggerak. Luar biasa, Sir ya. Kalau untuk menjadi sekolah penggerak sendiri nih, Sir, gimana sih? Apakah ada seleksinya, Sir Hadi? Ya. Kebetulan kita ini masuk di angkatan kedua sebetulnya ya. Jadi angkatan pertama justru di Sumatera Selatan khususnya merambah ke kabupaten-kabupaten sampai akhirnya Dinas Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan menghimbau kepada kita semua untuk ikut berpartisipasi dalam sekolah penggerak. Kita ikut seleksi tersebut. Banyak sekolah yang lolos di awal-awalnya, tetapi kemudian tinggal 13 sekolah yang ada di Sumatera Selatan. Lalu 13 sekolah ini mengikuti simulasi mengajar dan juga mengikuti seleksi wawancara. Maka terpilihlah 7 sekolah yang ada di Kota Palembang dan SMA LTIGM salah satu yang terpilih. Wah, alhamdulillah Sir ya. Berarti jadi kesempatan tersendiri untuk SMA LTIGM Sir ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Kalau untuk diseleksinya itu guru kah yang diseleksi Sir, atau sekolahnya secara keseluruhan, atau kepala sekolahnya saja untuk sistem seleksinya Sir? Iya. Kita mengenal guru penggerak ya. Kalau guru penggerak itu personal guru yang mengikuti seleksi. Tapi kalau untuk sekolah penggerak, nah kalau sekolah penggerak ini diawali dari kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolah yang mendaftar, kemudian nanti dari kepala sekolahnya, makanya tadi disebut kepala sekolah, sekolah penggerak. Nah gitu. Jadi dia yang mendaftar untuk sekolah penggerak ini kepala sekolahnya. Nanti program kerja itu akan membawahi satu sekolah. Berbeda dengan guru penggerak tadi. Kalau guru penggerak itu hanya personal, mereka sebagai seorang guru. Tapi kalau kepala sekolah, sekolah penggerak, artinya satu sekolah itu akan dijadikan sebagai sekolah penggerak.
bukan hanya sekedar guru penggerak saja gitu. Wah gitu ternyata Sir ya. Jadi dari kepala sekolah dulu yang akan menaungi sekolahnya Sir ya. Ini motivasi Sir Hadi untuk jadi ikut seleksi dalam sekolah penggerak? Ya, motivasinya Sir? Motivasi ini sebenarnya banyak ya, tergantung pada pribadi sebetulnya. Kalau saya berpikir bahwa saya saat ini menjadi seorang pimpinan sekolah, pimpinan tertinggi sekolah. Yang saya pikirkan adalah bagaimana lembaga pendidikan khususnya yang kita naungi saat ini bisa terampil, bisa maju, bisa lebih daripada sekolah-sekolah yang lain. Artinya motivasi ini lebih kepada bagaimana sekolah bisa memunculkan prestasi-prestasi, menggapai sesuatu yang baru yang saat ini sedang digaung-gaungkan oleh pemerintah dan sedang digalak-galakkan oleh pemerintah khususnya kepada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Nah, kita ingin bahwa kita juga termasuk bagian di dalamnya untuk ikut berpartisipasi aktif dalam dunia pendidikan khususnya pada sekolah penggerak tersebut. Wah, luar biasa Sir Hadi, semoga lancar ya Sir ya dalam sekolah penggerak ini nantinya. Ini kapan kira-kira kita mulai untuk melaksanakan sekolah penggerak Sir? Sekolah penggerak ini memang akan dimulai pada tahun ajaran baru 2022-2023, khususnya kita yang berada di angkatan kedua. Karena kalau angkatan pertama kan sudah jalan sebetulnya nih, sudah jalan, ada beberapa sekolah yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di beberapa kabupaten sudah jalan. Nah, sedangkan kita melihat jadwalnya itu nanti Mei dan Juni itu baru ada pembekalan secara khusus ya kepada kepala sekolah dan juga 9 inti yang nanti akan diutus. Lalu kemudian Juli 2022 tepatnya di tahun ajaran baru, maka sekolah penggerak ini baru dimulai untuk yang masuk di seleksi tahap kedua ini. Oh, berarti kita lagi mempersiapkan Sir ya untuk menjadi sekolah penggerak. Kira-kira persiapan apa kalau boleh tahu Sir Hadi untuk menjadi sekolah penggerak yang Sir Hadi persiapkan sekarang? Ya, kalau untuk saat ini karena kita akan melihat kepada beberapa tujuan yang akan kita capai ya. Tujuan yang akan kita capai itu misalnya terjadinya transformasi sekolah menjadi sekolah yang mensukseskan tentunya visi dari pendidikan Indonesia, mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Maka berdasarkan tujuan ini juga kita akan mempersiapkan, karena 4 hal yang akan menjadi tujuan utama dari sekolah penggerak, salah satunya adalah penguatan SDM, ya, digitalisasi sekolah, dan lain-lain. Maka ini yang juga harus kita persiapkan. Artinya sebelum ikut pembekalan saja kita sudah mempersiapkan diri supaya nanti betul-betul bahwa kita sedang bersemangat mengikuti sekolah penggerak tersebut. Apalagi kalau sudah diberikan pembekalan. Artinya pada saat nanti sudah mengikuti pembekalan, ya insya Allah SMLT IGM jauh lebih siap lagi gitu untuk mengikuti dan melaksanakan sekolah penggerak tersebut. Amin, Sir. Ini kira-kira program dari sekolah penggerak sendiri, Sir, apakah ada yang berbeda nantinya? Pasti ada, Sir ya. Kira-kira apa sih Sir menjadi perbedaan ketika kita nanti menjadi sekolah penggerak? Ya, jadi sekolah penggerak ini tadi yang saya sampaikan memang ada fokus perhatian ya. Fokusnya itu lebih kepada yang pertama penguatan SDM. Jadi penguatan SDM ini kalau kita pernah sharing ya ke sekolah yang sudah pernah mengikuti sekolah penggerak, bahwa kita akan merencanakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Jadi ada proses yang memang dijadikan penilaian. Sebagai satu contoh, penguatan SDM. Penguatan SDM ini misalnya ada sekolah yang belum menggunakan modul ajar sendiri. Maka di program sekolah penggerak ini akan dibuatkan apakah itu workshop ataukah apa bentuknya, ngopi sehingga, ngopi kalau di SMLTM ada ngopi yang ini nantinya menjadi cikal bakal terciptanya sebuah modul pembelajaran, baik itu yang modul biasa maupun e-modul ya, yang nanti kita bisa persiapkan. Nah, ini penguatan SDM ini menjadi salah satu tujuan utama dari tujuan program dari sekolah penggerak. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum merdeka. Kita selama ini kan selalu menggaung-gaungkan ya tentang merdeka belajar, kurikulum merdeka. Nah, maka ini salah satu program yang juga akan dicapai dalam sekolah penggerak adalah pelaksanaan kurikulum tersebut bisa kita kawal dan kita laksanakan bersama di sekolah. Yang ketiga adalah perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data ini nanti lebih mengedepankan bagaimana program-program kerja itu terukur ya, terprogram dengan baik ya, sehingga apapun yang akan kita laksanakan itu memang bisa
bisa memadai ya, terhadap apa yang sudah kita rencanakan untuk dilaksanakan di sekolah. Dan yang terakhir adalah digitalisasi sekolah. Nah, program digitalisasi sekolah ini diharapkan pada saat nanti sudah mengikuti sekolah penggerak, maka sekolah ini adalah sekolah-sekolah yang nantinya bisa mengembangkan digitalisasi pada sekolah yang akan mereka laksanakan. Jadi apalagi di era digital sekarang seperti ini ya, bahwa digitalisasi ini merupakan satu hal yang sangat perlu untuk dikembangkan. Nah, terutama pada sekolah penggerak. Maka ini menjadi empat fokus utama, ya, mulai dari penguatan SDM, pelaksanaan kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data, dan juga digitalisasi sekolah. Wah. Itu ada 4 programnya. Wah, program dari sekolah penggerak yang ada di rumah. Jadi udah tahu ya yang ada di rumahnya tentang program-program dari sekolah penggerak. Ini berhubungan dengan sekolah penggerak nih ya, Sir ya. Ini ada nggak sih hubungannya dengan tadi Merdeka Belajar sudah jadi bagian dari programnya sendiri, Sir ya? Berarti berhubungan ya, Sir ya. Kalau asesmen nasional? Ya, jadi memang ini semuanya sangat berhubungan. Jadi yang disebut dengan Merdeka Belajar, asesmen nasional, kemudian juga program-program guru penggerak yang selama ini sudah jalankan di bawah yang saya bilang tadi personal ya, di luar dari sekolah penggerak. Artinya ada guru-guru yang menjalankan program guru penggerak. Nah, ini semua sangat berhubungan. Kenapa? Karena sekolah penggerak ini adalah program yang merangkum semuanya, termasuk Merdeka Belajar, asesmen nasional, dan juga guru penggerak. Maka sudah tentu bahwa program sekolah penggerak ini akan berhubungan dengan Merdeka Belajar, dengan asesmen nasional, ataupun program-program lain yang sudah dicanangkan pemerintah melalui guru penggerak yang saat ini sudah berjalan. Oke, Sir. Untuk program belajarnya sendiri, Sir, kita kan masih menggunakan kurikulum 2013, Sir ya. Untuk selanjutnya, apakah akan ada perubahan kurikulum di sekolah penggerak? Iya. Jadi pelaksanaan kurikulum merdeka ini ya, dengan komponen-komponennya itu antara lain adalah bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila pada program intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, ini juga akan terlihat pada saat kita menjalankan program sekolah penggerak. Misalnya juga ada yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini nanti ya sama seperti kita kuliah ya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan pembelajaran berbasis proyek tersebut. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis kebutuhan siswa, bahwa tidak semua siswa itu dipukul rata seperti halnya di kurikulum 2013 yang kita kenal ya. Artinya anak-anak yang punya kemampuan lebih, kemampuan sedang, kemampuan kurang, nah tidak bisa disamaratakan. Melalui sekolah penggerak ya, pembelajaran berbasis kebutuhan siswa, kita mampu membantu anak-anak yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Ini bisa kita bantu sedemikian rupa supaya nanti mereka tidak merasa bahwa penyamarataan dalam hal kemampuan tadi mengikuti pembelajaran itu tidak sama pada kurikulum penggerak tersebut. Nah, ini yang juga menjadi program ya pada sekolah penggerak yang akan berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Katanya ya, Sir ya, dengar kabar itu katanya nanti dari sekolah penggerak ini perbedaannya tuh nggak ada lagi yang dijuruskan, Sir ya, untuk kelas 10. Nggak ada penjurusan ya untuk kelas 10. Sebenarnya nggak sih, Sir, itu kabarnya? Jadi yang kita dapatkan memang seperti itu, seperti halnya, tapi untuk kepastiannya ya, bahwa memang penjurusan IPA, IPS yang selama ini kita dapatkan pada kurikulum 2013 itu akan dihapuskan. Tetapi ini lebih kepada bagaimana anak-anak bisa difasilitasi gitu ya, difasilitasi dengan kurikulum sekolah penggerak ini. Mereka mau jadi apa? Nah, setelah mau jadi apa, misal kita contohkan mau jadi dokter. Mau jadi dokter itu anak akan difokuskan belajar biologi pada saat di SMA-nya. Tetapi berbedanya ketika di program IPA, anak bisa belajar biologi, otomatis pasangannya adalah fisika, matematika, kimia. Kenapa? Karena program IPA. Tapi ketika anak mau jadi dokter di sekolah penggerak, maka yang kita fasilitasi adalah mapel biologi yang akan kita kedepankan. Tetapi tidak semua anak suka pada fisika, tidak semua anak suka pada matematika atau kimia. Nah, maka ini yang jadi perbedaannya. Di sekolah penggerak kita memfasilitasi tadi sesuai dengan kebutuhan anak. Ketika mereka akan jadi dokter, maka biologi harus menjadi salah satu
mapel unggulan yang harus dia pelajari ya. Tentu Miss Aina senang sekali gitu ya, karena Iya, senang mapel sekali. biologi. Benar. Biologi. Kalau misalnya nih anaknya Sir ya, dia cita-citanya jadi dokter, terus dia cita-citanya jadi pengacara. Itu kan beda tuh ya ilmunya Sir ya. Jadi gimana tuh Sir kira-kira? Ya, jadi kalau misalnya jadi pengacara artinya basic yang harus dia penuhi juga ada. Sama seperti tadi, kalau dokter berarti biologi. Kalau mau jadi pengacara berarti ada ilmu-ilmu sosial yang memang dia harus mumpuni di dalamnya. Nah, ini yang harus kita fasilitasi oleh sekolah pada sekolah penggerak nantinya. Oh, berarti dia ngambilnya 2 dong Sir. Kalau dia misalnya ada keinginannya jadi dokter, yang kedua pengen jadi pengacara. Ya, kalau keinginan, cita-cita, barangkali tidak mungkin ada orang yang menginginkan 2 ya. Artinya kan kita akan fokuskan. Ketika dia menyebutkan ingin menjadi dokter, maka yang kita catat adalah keinginan untuk menjadi dokter tersebut. Sama seperti kita menjuruskan IPA dan IPS dulu ya. Artinya ada anak yang memang peluangnya lebih besar di program IPA, kita masukkan mereka ke program IPA. Tapi ketika ada pilihan antara IPA dan IPS, mana yang menjadi kecenderungannya? Sebagai salah contoh, misalnya pada saat kita psikotes, oh ternyata dia lebih cenderung untuk ke IPS. Anak ini anak sosial gitu ya. Atau juga hasil rapornya, rapor itu cenderungnya kemana? Cenderungnya ke IPA atau IPS. Maka ini bisa menjadi penguat bagi sekolah untuk menentukan mereka mau bagusnya atau baiknya itu masuk kemana. Nah, pada sekolah penggerak juga seperti itu. Ketika mereka menyebutkan, tapi teknisnya kita belum tahu ya. Teknisnya belum tahu karena tadi saya bilang bahwa sekolah penggerak ini akan di bulan Juli, tetapi khususnya sekolah kita saja pada angkatan kedua ini memang belum mendapatkan pembekalan secara khusus. Artinya banyak hal juga yang belum kita ketahui ya secara mumpuni, detail dari sekolah penggerak itu seperti apa, khususnya pada hal penjurusan. Nah, karena di angkatan pertama, saya yakin nanti ketika akan masuk pada angkatan kedua, layaknya sebuah program kerja ya, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada juga evaluasi. Nah, barangkali evaluasinya kekurangan-kekurangan pada angkatan pertama akan diperbaiki pada angkatan kedua, sehingga menjadi sempurna, semakin hari semakin sempurna pada program sekolah penggerak tersebut. Oke. Ngomongin tentang tadi ada angkatan pertama, nih Sri ada angkatan kedua, ada waktu nggak sih untuk jadi sekolah penggerak nih? Masa periodenya mungkin Sri ya? Ya. Ada ya Sri? Atau gimana? Periodisasi itu sebenarnya ada, karena gini, tidak mungkin ada satu program kerja hanya selesai pada tahun pertama. Ketika menjadi sekolah penggerak sudah pasti sama seperti kita dulu ada program sekolah RSBI gitu ya, rintisan sekolah bertaraf internasional, ada sekolah model, ada sekolah rujukan. Nah, ini sekolah penggerak artinya dia akan menjalankan program bagaimana anak kelas 10 naik ke kelas 11, naik ke kelas 12, baru kemudian selesai. Nah, artinya selesainya mereka itu paling tidak 3 tahun sudah akan terlewati. Nah, pada sekolah penggerak memang punya target 4 tahun. 4 tahun ya, Jadi 4 tahun, termasuk kepala sekolah nih. Kepala sekolah penggeraknya tidak boleh diganti, tidak boleh diberhentikan pada saat mereka berkomitmen kontraknya untuk mengikuti sekolah penggerak tersebut. Artinya 4 tahun itu sudah menjadi salah satu target utama bahwa anak kelas 10, 11, 12 sampai akhirnya mereka selesai semua. Untuk sekolah penggerak. Wah, jadi 4 tahun ya 4 tahun kira-kira. Menurut Sir Hadi nih, apa keuntungan bagi SMA LTIGM yang akan menjadi sekolah penggerak? Ya, kita berharap bahwa ya sekolah kita adalah sekolah swasta ya. Kita juga berharap bahwa keunggulan-keunggulan, manfaat-manfaat menjadi perwajahan baru bagi sekolah tentunya dengan visi, misi yang juga baru, menciptakan kondisi yang lebih baik ya dari sebelum-sebelumnya. Nah, maka kita berharap bahwa dengan kita mengikuti sekolah penggerak ini ada hal-hal baru yang mampu kita berikan kepada halayak, kepada publik ya, supaya mereka juga punya keinginan yang kuat gitu bahwa SMA LTIGM ini menawarkan sesuatu yang baru. Dengan sekolah penggerak ini bahwa anak-anak kami bisa lebih santai belajarnya. Kenapa? Karena muatan kurikulumnya lebih sedikit, lebih sederhana, lebih simple gitu ya. Tidak merasa terbebani dengan banyaknya materi pembelajaran, tuntutan-tuntutan ya. Nah, ini sebenarnya satu hal yang menjadi positif bagi sekolah gitu ya, yang bisa ditawarkan dan menjadi nilai jual bagi sekolah itu sendiri. Maka dalam hal ini juga kami ya tentu berharap ya bahwa para orang tua memahami lebih jauh tentang sekolah penggerak ini
supaya nanti tidak ada stres kepada diri seorang anak ya mengikuti kegiatan pembelajaran yang begitu banyak gitu ya, begitu banyak. Dan kita paham kurikulum di Indonesia itu memang dari hari ke hari diubah itu untuk mencari pola yang lebih baik ya, supaya anak juga tidak mendapatkan sesuatu yang banyak padat gitu ya, sehingga mana nih yang mau jadi fokus perhatiannya nggak tahu gitu ya. Betul. Dan sekolah penggerak ini mudah-mudahan menjadi solusi bagi perkembangan dunia pendidikan ke depannya. Iya, amin ya Sir ya. Terakhir nih Sir Hadi, karena waktu kita juga sedikit ya Sir ya. Sir Hadi juga ada kegiatan sehabis ini Sir. Bagaimana harapan Sir Hadi pada program sekolah penggerak ini di lingkungan SMA Alti IGM? Ya, tentu ini yang kita harapkan adalah pertama ya kita sangat bersemangat, kita juga sangat antusias untuk mengikuti sekolah penggerak ini. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja, tetapi bagaimana kita memang betul-betul memahami bahwa sekolah penggerak ini memberikan manfaat yang lebih gitu, memberikan manfaat yang lebih bagi sekolah, bagi orang tua, bagi anak, dan ini merupakan satu hal yang menjadi kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi kami, ya, bagi kita yang ada di SMA Alti IGM. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa dengan mengikuti sekolah penggerak akan ada perwajahan baru bagi sekolah. Dengan mengikuti sekolah penggerak maka ada visi dan misi yang jelas, khususnya pada sekolah penggerak untuk 4 tahun minimal jangka menengahnya sudah ada capaian yang akan kita dapatkan. Ya, selebihnya adalah bagaimana menciptakan kondisi yang sebelumnya yang kita bilang ya, kalau memperbandingkan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum sekolah penggerak, ya tentu kita berharap bahwa ke depan segala sesuatunya menjadi lebih baik ya bagi sekolah tentunya dan juga orang tua. Ya, baiklah. Terima kasih Sir Hadi yang sudah berkenan untuk hadir hari ini di podcast Malti. Ya, sama-sama. Ya, karena waktu kita sudah habis dan Sir Hadi ada kegiatan lain ya Sir ya. Jadi semoga ketika SMA Alti IGM nanti menjadi sekolah penggerak akan menjadi kesempatan ya yang akan membuktikan juga kesempatan untuk menjadi yang lebih baik ya. Semoga menjadi perwajahan baru bagi sekolah dengan visi misi baru dan menciptakan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Itu harapan kita semua ya. Amin. Terima kasih Sir Hadi. Ya, terima kasih juga yang ada di rumah. Sampai ketemu lagi pekan depan di Smalti Podcast yang lainnya. Jangan lupa follow, subscribe, and comment ya yang di rumah.